pagi anak-anak, silakan duduk kembali. Siswa kelas 3, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 3 semua hebat. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami bisa, kami fokus, dan kami paham. Ya, baik. Bagus sekali anak-anak. Ya, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir anak-anak? Semuanya hadir ya? Wah, bagus sekali. Semua dalam keadaan sehat ya anak-anak ya. Tidak ada yang sakit, semua sudah sarapan? Ya. Bagus sekali. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin. Ayo. Ya, Bes. Iya, bagus sekali ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai siklus hidup, rangkaian perubahan pada makhluk hidup. Ya, itulah topik kita pada hari ini. Silakan dibuka bukunya. Nah, Bu Guru punya pertanyaan anak-anak. Bagaimana sih siklus hidup pada manusia? Apakah manusia, hewan, dan tumbuhan itu memiliki siklus hidup yang sama? Gimana anak-anak? Tidak. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk anak-anak dapat menganalisis siklus hidup manusia, hewan, dan tumbuhan secara berkelompok, secara berkolaboratif dengan kelompoknya. Nah, kemudian anak-anak juga menyimak video pembelajaran, mengidentifikasi perbedaan bagaimana siklus hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya. Nah, adapun manfaatnya anak-anak, manfaat pembelajaran hari ini yaitu melalui kerja kelompok, anak-anak dapat menganalisis dan mengidentifikasi bagaimana perbedaan dan persamaan dari siklus hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, juga anak-anak memperkuat cara berpikir kritis ya, memperluas wawasan tentang keanekaragaman di alam. Baik anak-anak, untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari semuanya silakan berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Siap anak-anak? Siap. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Ya, tepuk tangan buat kalian semua. Silakan untuk duduk kembali. Baik, anak-anak, silakan amati gambar yang ada di proyektor di depan. Nah, menurut kalian, apakah gambar tersebut memiliki perbedaan? Nah, apa yang membedakan gambar tersebut? Ya, silakan boleh didiskusikan. Baik, Cindy, silakan. Dari telur hingga ayam dewasa. Oke, di sana ada gambar ayam. Ya, Gandiva silakan. Apa itu yang bayi? Gambar apa? Gambar manusia dari bayi sampai dewasa atau lansia. Ada lagi anak-anak? Silakan boleh berdiskusi dengan kelompoknya. Iya, Komang Mas. Dari biji sampai menjadi bunga. Apa itu? Tanaman bunga. Dalam gambar ini anak-anak bisa melihat ada perbedaan antara manusia, hewan, dan tumbuhan.
Nah, di sana ada tahapan yang berbeda-beda dalam siklusnya ya. Ada yang dari telur seperti ayam hingga hingga ayam dewasa. Sebelumnya bersiap untuk tepuk dulu ya. Tepuk 1 2 3 4 5. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Iya, siap belajar? Iya. Oke, sekali lagi. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Iya. Ibu mulai video pembelajarannya ya. Silahkan disimak baik-baik. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup makhluk hidup, faktor penyebab kepunahan, dan perbedaan siklus hidup berbagai makhluk hidup. Yuk, kita mulai. Siklus hidup adalah rangkaian perubahan yang dialami makhluk hidup dari lahir hingga mati. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak atau menghasilkan keturunan. Makhluk hidup perlu berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Namun, terkadang makhluk hidup mengalami kepunahan. Salah satu contohnya adalah harimau Jawa. Harimau Jawa dinyatakan punah sekitar tahun 1980. Penyebabnya adalah rusaknya habitat akibat pembukaan lahan, berkurangnya sumber makanan, dan perburuan liar. Setiap makhluk hidup memiliki tahapan siklus hidup yang berbeda-beda. Misalnya, siklus hidup manusia terdiri dari tahap bayi, anak-anak, dewasa, dan lanjut usia. Sementara itu, siklus hidup tomat dimulai dari biji, berkecambah, tumbuh menjadi tanaman, berbunga, berbuah, dan menghasilkan biji. Adapun siklus hidup kucing dimulai dari lahir sebagai anak kucing, tumbuh menjadi kucing remaja, dewasa, dan akhirnya mencapai usia tua. Lamanya siklus hidup dan jumlah keturunan yang dihasilkan oleh makhluk hidup juga berbeda-beda. Misalnya, lalat hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 minggu untuk dewasa dan bisa menghasilkan ratusan telur. Sementara itu, gajah baru dewasa setelah 15 tahun dan hanya menghasilkan 1 anak setiap kali berkembang biak. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan tentang siklus hidup makhluk hidup, faktor penyebab kepunahan, dan perbedaan siklus hidup berbagai makhluk hidup. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Nah, dari yang kalian lihat tadi, video pembelajaran, apa saja yang anak-anak bisa tangkap? Coba beritahu Ibu ya, Cindy. Harimau Jawa punah karena kekurangan habitat. Iya, dan diburu secara liar. Iya, bagus sekali Cindy. Yang lainnya bagaimana? Video tadi membahas mengenai apa saja? Siklus hidup makhluk hidup. Ada makhluk hidup apa saja tadi dalam video tersebut? Ada kucing, gajah, lalat, lagi? Harimau Jawa ya, kucing. Untuk tanamannya, tanaman apa tadi yang dibahas? Tomat ya, perkembangbiakan tomat dari biji. Iya, kalau manusia bagaimana? Dimulai dari bayi. Betul sekali. Sampai di tahap akhir apa manusia di tahap akhirnya? Manusia. Untuk memperkuat video tadi ya, nah Ibu akan perjelas lagi di setiap tahap perkembangbiakan, di setiap tahap siklus hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, dimulai dari siklus hidup manusia. Kita sebagai manusia dimulai dari bayi. Siklus kita dimulai dari bayi, ya. Nah, pada tahap bayi ini kita belum bisa, masih bergantung dengan orang tua ya. Anak-anak masih ingat nggak waktu masih bayi atau pernah punya adik di rumah, pernah merhatikan ya. Jadi masih bergantung dengan orang tua, belum bisa makan sendiri, kemudian baru belajar berguling, kemudian
mulai belajar duduk, belajar merangkak, barulah belajar berjalan, betul. Nah, kemudian pada tahap setelah bayi, baru ke tahap berikutnya, yaitu tahap anak-anak. Ya, nah pada tahap anak-anak ini sama seperti kalian, sudah bisa berjalan, sudah bertambah besar tumbuh kembangnya, kemudian bisa ke sekolah, bersosialisasi dengan teman-teman, ya. Kemudian di tahap berikutnya setelah anak-anak, tahap apa anak-anak? Iya, tahap remaja. Nah, pada tahap remaja ini biasanya tubuh mengalami perubahan pada suara, kemudian bertambah tinggi, bertambah besar, kemudian suara juga berubah, ya. Nah, barulah setelah tahap remaja ini kita ke tahap dewasa. Ya, ke tahap dewasa. Nah, tahap dewasa ini contohnya apa? Kalau di rumah, ayah ibu, ya. Nah, ayah ibu kalian itu di tahap dewasa. Nah, di mana pada tahap dewasa ini biasanya manusia harus sudah bisa bertanggung jawab. Nah, biasanya di sana manusia sudah berkeluarga, kemudian produktif, kemudian harus sudah bisa mengambil keputusan hidup, ya. Kesehatan juga masih bagus. Nah, yang terakhir yaitu tahap lansia. Lansia atau lanjut usia. Nah, di mana pada tahap lansia atau lanjut usia ini ada penurunan pada kesehatan, ya. Makanya kalau di rumah kalian pernah lihat nggak kalau tahap lansia itu ada pada siapa, ayo? Iya, betul. Pada kakek dan nenek kita, ya. Nah, pada tahap tersebut biasanya mereka ada yang sakit, sering sakit, ya. Karena itulah tahap lansia, karena ada penurunan kesehatan. Namun kemampuan dan pengalaman hidupnya membuat mereka lebih bijaksana, ya. Biasanya mereka lebih bijaksana karena pengalaman hidupnya yang panjang. Baik, ini di tahap hidup siklus hidup manusia. Berikutnya siklus hidup hewan. Nah, pada siklus hidup hewan ternyata ada yang namanya metamorfosis, ya. Metamorfosis itu merupakan perubahan bentuk yang dialami pada setiap spesies pada hewan sepanjang hidupnya. Nah, metamorfosis ini sendiri juga dibagi menjadi dua lagi anak-anak, ya. Dibagi menjadi dua, yaitu yang sempurna dan tidak sempurna. Ya, seperti yang kalian lihat, Bu Guru ambil contoh di sini yang bermetamorfosis sempurna, ya. Itu ada contohnya kupu-kupu dan katak. Ya, coba perhatikan siklusnya. Siklus itu adalah tahapan hidupnya. Coba dilihat. Dimulai dari telur, kemudian kupu-kupu. Nah, pada tahap telur ini biasanya dia ada di daun-daun, ya, daun-daun tumbuhan. Kemudian berubah menjadi ulat. Nah, perubahannya itu sangat signifikan. Maka dari itu dia disebut metamorfosis sempurna. Perubahannya itu drastis gitu. Dia sangat berbeda dari setiap tahapannya. Itu yang disebut metamorfosis sempurna, ya. Kemudian dari ulat ini dia akan mengeras, masih tinggal di pohon tersebut, dia akan mengeras menjadi kepompong. Nah, dari kepompong ini dia akan pecah dan mengeluarkan sayap indah menjadi kupu-kupu. Dan lagi kembali berkembang biak menjadi telur dan berputar seperti itu, ya. Siklusnya berulang. Itulah namanya siklus. Nah, di contoh berikutnya ada juga yang metamorfosis sempurna lainnya, yaitu katak. Nah, katak ini dia hidup di dua tempat. Contoh, kita mulai dari pertama telur. Nah, telur ini biasanya ada di contoh di air atau di kolam atau di sungai, ya. Nah, dari telur kemudian dia berubah menjadi kecebong. Ya, kecebong dulu, baru kecebong tanpa berkaki. Yang pertama kecebong biasa dulu, ya, yang tanpa kaki, baru berkembang menjadi kecebong berkaki. Dan itu masih di air, ya. Pernah lihat anak-anak di kolam barangkali atau di sungai? Iya. Nah, pada tahap tersebut dia akan beranjak dari kecebong berkaki ke katak muda atau dia masih berekor. Nah, lama-lama ekornya akan hilang dan menjadi katak dewasa. Nah, ini dia mulai di darat, ya.
tapi biasanya masih suka tempat yang lembab. Kemudian kembali lagi berkembang biak, bertelur ya, seperti itu siklusnya. Nah, tadi itu metamorfosis sempurna. Sekarang yang tidak sempurna. Yang tidak sempurna dia mengalami perubahan, tapi tidak banyak ya. Nah, dia akan berubah dari telur, nimfa, dan imago atau dewasa. Ibu ambil di sini contoh gambarnya. Gambar apa ini? Kecoa. Semua pernah lihat kecoa dong ya? Bagus. Di rumahnya ada kecoa? Ada? Oh ada. Iya, di kamar mandi ya. Baik, dari kecoa ini dimulai dari telur, kemudian nimfa ya, kecoa yang kecil itu ya. Kemudian menjadi kecoa dewasa atau imago. Nah, ada juga contoh lainnya seperti belalang, capung ya, juga jangkrik, itu memiliki metamorfosis yang tidak sempurna. Ya, dia bermetamorfosis tapi tidak sempurna. Bagaimana tahapannya? Telur, nimfa, imago. Bagus sekali. Nah, setelah yang bermetamorfosis, ada juga yang tanpa metamorfosis, jadi tidak bermetamorfosis. Nah, di sini Ibu ambil contoh yang bertelur dan beranak. Nah, bertelur apa anak-anak? O, disebut juga sebagai ovipar. Yang beranak ya. Nah, di sini tanpa metamorfosis itu dalam artian dia tidak mengalami perubahan dalam tahap dari dia lahir, ya. Dari mereka lahir. Misalnya dari telur anak ayam ya, menjadi anak ayam sampai dia menjadi ayam dewasa, dia tidak mengalami perubahan pada bentuk tubuhnya. Dia hanya bertambah besar saja ya, sama bulunya menebal. Kemudian sama juga seperti kucing ya. Kucing juga dari baru lahir kemudian menjadi kucing dewasa, dia tidak mengalami perubahan kecuali bertambah besar dan bulunya lebat. Bagus sekali. Semua pada punya kucing ya? Pernah perhatikan? Ya, dari dia lahir ada perbedaan nggak anak-anak? Ya, paling cuman dia bertambah besar, kemudian bulunya semakin lebat. Dia tidak mengalami perubahan yang signifikan, tidak seperti kupu-kupu atau katak ya. Baik, sampai di sini ada yang belum paham? Iya, sudah? Ada pertanyaan? Baik, Ibu lanjut ya anak-anak. Kita ke siklus hidup tanaman. Nah, di sini Ibu ambil contoh siklus hidup pisang dan jagung ya. Pada pisang dia itu berkembang biak dengan tunas. Ya, jadi siklus hidupnya itu melalui tunas. Tunas ini lama-lama akan membesar kemudian menjadi tanaman pisang dewasa dan dia akan muncul lagi tunas yang baru anak-anak ya. Di sekitaran pohon pisangnya tersebut. Itulah bertunas. Begitulah cara pisang untuk berkembang biak. Berbeda dengan jagung. Jagung itu dimulai dari biji. Nah, dari biji jagung, kemudian biji tersebut berkecambah. Iya. Dari berkecambah anak-anak bisa lihat gambarnya, kemudian dia akan tumbuh akar dan iya, bagus sekali, tumbuh akar dan batang. Nah, setelah tumbuh akar dan batang, maka daunnya akan tumbuh lebat, ya. Kemudian menjadi tanaman jagung yang sudah besar dan menghasilkan jagung. Nah, jagung itu juga menghasilkan biji lagi dan begitu terus berulang ya, berulang siklusnya seperti itu. Ibu punya ice breaking ya. Sekarang kita coba tepuk pagi, siang, sore, malam. Iya. Siap ya? Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Ya, tepuk malam. Iya, Gandiva, Geta, oke siapa lagi? Komang Mas, ya. Dimulai dari Putu Dharma. Siap? Maju ya, di sini open the box. Belum, sabar. Siap? Hitung 1, 2, 3. Belum mulai ya, sebentar. Iya, dipilih Putu, dipilih. Nomor 1. Oke, pertanyaannya adalah hewan berikut yang mengalami metamorfosis sempurna adalah
pertanyaan, silakan duduk. Iya, betul sekali. Silahkan berkolaborasi dengan kelompoknya. Ini kelompok sudah menjadi satu kelompok ya. Ada yang 5, ada yang 4. Oke. Pakai pulpen ya. Sebentar, belum Ibu bagikan. Ini menjadi kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Nah, yang di halaman pertama, anak-anak bisa tulis nama kelompoknya. Boleh dilepas kertasnya ya. Ya. Iya, enggak apa-apa, diisiin koma aja. Namanya dulu sini. Boleh di sini isiin koma aja. Sampai kalau itu boleh. Ya. Boleh gantian nulisnya ya. Pertanyaannya masih seputaran yang Ibu jelaskan tadi. Dan yang ada di video pembelajaran. Boleh buka ini buku pendampingnya untuk referensi. Ya, gimana? Ya, ya. Gimana? Ada kendala? Tulisannya agak jelas ya, sedikit ya ini. Tulisannya agak besar sedikit anaknya ya. Boleh gantian menulis. Nanti siapa yang presentasi di sini? Oke. Boleh gantian, boleh. Baik, karena kelompok 3 sudah siap, silakan presentasikan ke depan, ya. Semuanya maju berlima. Teman-teman kami dari kelompok Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan kelompok 5 beri tepuk tangan dulu buat temannya yang maju. dari bayi ke anak-anak ke remaja selanjutnya dewasa dan tahapan terakhir yaitu lansia. Iya, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 5. Iya. Bagus, suaranya sudah terdengar jelas. Kelompok berapa? Kelompok 2 dulu dah, ya. Kelompok 2 karena angkat tangan duluan. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Berikutnya, iya, kelompok 1 dari tadi udah nunggu ya. Ayo silakan maju kelompok 1. Sudah selesai? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Iya. Sekarang silakan dikumpul. Baik, untuk jawaban yang sebenarnya dari LKPD tadi, ya, Ibu akan bahas. Yang pertama, tuliskan urutan tahap siklus hidup manusia dari bayi hingga dewasa. Nah, tadi sudah dijelaskan. Jadi manusia dimulai dari bayi, anak-anak, remaja, yang terakhir, ya, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, yang terakhir lansia, betul sekali. Kemudian tugas 2 itu ada tahap siklus tumbuhan. Dimulai dari biji hingga dewasa. Bagaimana anak-anak? Dari biji
ya akan tumbuh kecambah, dia berkecambah. Nah, setelah berkecambah, dia akan tumbuh akar dan batang. Kalau tumbuhan sama ya, tumbuhan itu tidak melibatkan metamorfosis, sedangkan kata mengalami metamorfosis sempurna, sama seperti kupu-kupu ya. Dia juga melewati 2 fase ya di habitat yang berbeda, yaitu ada di air dan di darat. Nah, itu tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Dan tadi Ibu perhatikan juga refleksi yang kalian jawab juga sudah sangat baik ya. Ibu punya pertanyaan anak-anak. Apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Nah, apa aja yang sudah kalian pelajari hari ini anak-anak? Ayo. Metamorfosis, siklus hidup. Siklus hidup. Ya, bagaimana? Siklus hidup. Ya, tentang tumbuhan, hewan, tumbuhan. Ice breaking, ya. Terus ada nggak materi yang belum kalian mengerti? Ada. Kalau ada yang belum mengerti boleh ditanyakan ke Ibu, diperjelas biar Ibu bisa memperjelas kembali. Ada yang belum dimengerti mungkin? Ada? Tidak ada. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya. Menurut kalian, materi pelajaran apa yang paling mengasihkan? Ice breaking. Lagi? Presentasi. Bagus. Lagi? LKPD. Saat mengisi LKPD ya, kalian bisa berkolaborasi dengan teman kelompoknya ya. Nah, kesimpulan pada hari ini adalah setiap siklus hidup makhluk hidup itu saling bergantung, saling punya manfaat satu sama lain, baik itu siklus hidup manusia, hewan dan tumbuhan ya. Jadi kita itu semua sebagai makhluk hidup saling ketergantungan ya. Saling bergantung satu sama lain, semuanya tahap hidup, siklus hidup makhluk hidup itu semuanya penting ya. Sekarang Ibu akan membagikan dalam bentuk LKPD. Silahkan dikerjakan, anak-anak isi nama, kemudian kelas, nomor absen, dikerjakan secara individu ya. Ya, boleh. Berapa di sini? 5 ya. Baik, silakan dikerjakan. Sudah semua? Ya, baik. Anak-anak, tadi sudah Ibu keliling melihat jawaban anak-anak ya. Sudah banyak yang sesuai, berarti sudah memperhatikan dengan baik, sudah menyimak dan fokus dalam pembelajaran. Namun masih ada beberapa yang kurang maksimal jawabannya ya. Tidak apa-apa, nanti untuk selanjutnya Ibu akan berikan pengayaan ya. Nah, sekarang mari kita berdiri lagi ya. Kita menyanyikan lagu Hari Merdeka bersama-sama. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Oke, bersiap semua, silakan berdiri. Berdiri boleh. Ke samping burung yang terbang, ke depan ikan berenang. Tangan diputar. Ya, tepuk tangan buat anak-anak semuanya. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Nah, sebelum pembelajaran kita tutup, tadi kita mulai dengan doa, kita tutup juga dengan doa bersama. Baik, silakan ketua kelas untuk memimpin. Ya. Baik anak-anak, selamat pagi. Pagi, Bu. Silakan anak-anak boleh istirahat ya.